Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PP 421 dengan Ibu PP, Ibu Suci Permata Dewi, dan Ibu fasilitator kami adalah Ibu Ovianisa. Kami akan mempraktikkan supervisi akademik dengan Alur Tirta pada modul 2.3 dengan saya sendiri, Neng Sari Kartika dari SD Negeri 2 Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, bersama rekan saya. Saya Yani Aprianisan dari SMPN 1 Cikaka. Dan saya Dede Anwari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Gunung Cabe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Yani sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Maaf, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, di sini saya akan melakukan beberapa langkah awal yang di mana saya akan melakukan pertanyaan kepada Pak Dede. Pertama-tama, saya di sini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk coaching hari ini. Pak Dede, pada coaching hari ini, coach dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Dede memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Pak Dede jangan lupa juga di sini kita akan menerapkan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Dede yang pertama di sini mungkin saya ingin bertanya, kompetensi apa yang akan Pak Dede kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, kepada coach. Oke, ini pertanyaan yang kedua ya Pak De. Kompetensi mana yang akan Pak Dede kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, Bu. Oke, ini Pak Dede, pertanyaan yang terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Dede dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disebutkannya, Bu. Oke, mungkin Pak Dede demikian dulu ya. Fra observasinya, silahkan Pak Dede melakukan coachingnya terhadap coach. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Assalamualaikum, Bu Neng. Waalaikumsalam, Pak Dede Anwari. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Neng? Alhamdulillah, Pak Dean sehat. Tapi tadi pagi mendung ya, Pak Dah ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Kemarin Ibu bilang katanya ada yang mau diceritakan nih. Kira-kira mau bercerita tentang apa nih, Bu, pada hari ini? Iya, betul, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Pak. Baik, Bu. Tapi kali ini kita tidak memiliki banyak waktu, Bu ya. Mungkin sekitar 15 menit ke depan untuk kita ngobrol-ngobrol, Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini, Pak. Ini kan terkait pembelajaran di kelas ya. Saya perhatikan akhir-akhir ini anak-anak begitu semangat, tidak begitu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak merasa bosan ketika saya menyampaikan materi dan saya pun merasakannya seperti itu, Pak. Apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak rasanya ada yang kurang gitu. Dan saya sebelumnya menggunakan metode ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal perkembangan zaman sudah canggih, tapi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan, Pak, agar anak-anak di kelas merasa senang, nyaman, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian bagaimana agar pembelajaran lebih bervariatif. Nah, permasalahannya mungkin seperti itu sih, Pak. Baik, Bu. Kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Bu Neng itu mengenai pembelajaran yang kurang bervariatif, Bu ya? Iya, betul, Pak. Pembelajarannya kurang bervariatif, kemudian media dan model pembelajaran yang saya gunakan masih yang lama gitu, Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Neng lihat atau Ibu Neng dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal pembelajaran di kelas saya, Pak. Baik, jadi yang Bu Neng harapkan adanya perubahan, Bu ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Neng lihat atau dapatkan tersebut? Sebenarnya saya ingin ada perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi, yaitu metodenya, model pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya yang saya gunakan atau yang saya lakukan harus lebih bervariatif lagi. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, seperti ketika ulangan, menggunakan quizzes atau misalkan menggunakan Google Form yang sekarang marak itu tuh Pak ya, atau media PowerPoint yang sekarang lebih disenangi anak-anak dengan gambar-gambar sesuai dengan materi, daripada saya harus menggunakan metode ceramah terus. Yang penting mungkin saya sudah menampilkan media atau model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi sehingga anak-anak lebih senang, Pak. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariatif itu bisa dikatakan kondisi yang ideal, Bu ya. Nah, Iya. itu berada di level 10. Kira-kira kondisi di sekolah Ibu atau di kelas Ibu sendiri berada di level berapa nih, Bu? Sepertinya masih di level 6, Pak. Karena pada saat ini saya belum mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa sih, Pak? Gitu, Pak. Baik, Bu. Jadi ada di level 6, Bu ya. Nah, kira-kira di level berapa nih yang biasa ditingkatkan lagi agar adanya target perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif sesuai dengan yang Ibu Neng harapkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 sih Pak. Insya Allah saya akan berusaha agar pembelajaran lebih bervariatif lagi, mungkin dengan cara belajar dan terus bertanya kepada guru yang lebih pengalaman. Baik Bu, dari level 6 ke level 8. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Neng lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, ya, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan agar pembelajaran di kelas lebih bervariatif lagi. Kemudian anak-anak di kelas merasa nyaman, senang, dan semangat dalam belajarnya. Mungkin dengan cara saya sendiri harus mulai merubah diri untuk mencoba merubah bagaimana metodenya, modelnya, dan media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak di kelas. Agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan dan dapat memotivasi anak juga untuk selalu semangat belajar. Seperti itu, Pak Dean. Baik, setelah menyimak apa yang disampaikan Ibu, nanti akan merubah metode Bu ya, membuat media atau mode pembelajaran agar dapat memotivasi anak selalu bersemangat dalam belajar Bu. Nah, selain itu, apa yang akan Ibu Neng lakukan untuk menciptakan perubahan itu Bu? Sebetulnya saya belum tahu, Pak, apa yang harus saya lakukan. Tapi mungkin saya harus bertanya kepada rekan sejawat yang lebih senior nih, Pak, untuk dimintai pengalamannya mengenai pembelajaran. Atau melihat secara langsung di kelas mereka bagaimana mereka mengajar. Dan mungkin saya harus merubah kebiasaan yang tidak baik tuh, Pak. Saya malas untuk membuat media pembelajaran. Dan sekarang harus mencoba lagi untuk membuat rancangan pembelajaran termasuk media, model, dan metode yang lebih bervariatif lagi. Mungkin seperti itu ya, Fadean ya? Baik, untuk selanjutnya Ibu akan merencanakan untuk bertanya atau melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan teman sejawat Bu ya. Nah, kira-kira selain itu ada lagi tidak strategi atau kiat-kiat yang akan Ibu lakukan agar anak-anak nyaman dan semangat dalam belajarnya Bu? Mungkin selain itu, saya harus mencari informasi di YouTube atau media sosial lainnya. Bagaimana sih cara membuat media atau model pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, kemudian yang dapat menyenangkan dan tidak bosan kepada anak-anak di kelas. Atau mungkin juga dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, untuk meningkatkan kualitas diri saya sendiri. Itu juga ya, Pak? Ya. Baik, berarti Bu Neng ini sudah merencanakannya seperti mencari informasi di YouTube atau di media sosial Bu ya, mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar. Nah, dari rencana-rencana Bu Neng itu, kira-kira mana nih yang lebih tepat dan cepat supaya terrealisasi Bu? Sepertinya mencari informasi di YouTube atau media sosial lainnya ya Pak. Informasi melalui online ini lebih cepat diakses dan juga pelaksanaannya bisa di rumah, di tempat kerja, dan bisa juga saat kita sedang santai.
Kalau melihat rekan kerja mengajar di kelas atau pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, itu mungkin perlu waktu yang cukup lama dan biaya juga ya Pak ya, karena harus mengundang narasumber yang berkompeten, yang ahli di bidangnya. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dan lebih cepat dalam realisasinya itu adalah mencari informasi melalui YouTube atau belajar Pak, mencari informasi di YouTube atau media sosial lainnya. Baik, dalam kegiatan mencari informasi melalui medsos Bu ya. Nah, kira-kira Bu Neng perlu bantuan siapakah atau cukup dilakukan sendiri saja? Gimana itu Bu? Oh iya Pak, sepertinya saya perlu bantuan nih, perlu bantuan rekan sejawat juga yang sudah berpengalaman dalam mengakses informasi secara online dan minta bantuan juga kepada rekan yang sudah ahli nih di bidang IT. Bisa juga ke TU ya Pak minta bantuannya, mungkin seperti itu ya Pak. Baik, berarti Bu Neng melakukan rencana perubahan ini dengan cara berkolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT dan yang sudah berpengalaman Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Neng waktunya agar rencana perubahan ini dapat secepatnya terrealisasi Bu? Insya Allah mungkin rencananya minggu ini juga ya Pak, agar rencana perubahan yang saya lakukan dapat secepatnya Pak terrealisasi, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat bervariatif, dapat menyenangkan, dan anak-anak dapat termotivasi untuk belajarnya Pak. Baik Bu Neng, Alhamdulillah menarik sekali Bu ya. Nah, Bu Neng kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Neng dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melaksanakan perubahan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif, sehingga anak-anak di kelas lebih nyaman, semangat dalam belajar, tidak bosan dan menarik bagi mereka, yaitu dengan cara mencari informasi di YouTube, media sosial, agar aksesnya lebih cepat didapatkan sehingga saya belajar lebih mudah. Dan saya juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli di bidang IT. Begitu Kak Dean. Baik, Alhamdulillah ya Bu Neng. Sekarang Bu Neng sudah memiliki gambaran bagaimana merubah mindset kita dalam pembelajaran yang menarik dan bervariatif. Baik, saya tunggu nanti ya Bu Neng setelah Bu Neng melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan bervariatif. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Neng nih. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Neng untuk perubahan dan berkolaborasi dengan rekan dan teman sejawat itu berjalan dengan lancar Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Dean sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya rencanakan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan ada perubahan khususnya di kelas saya sendiri ya Pak ya. Baik Bu, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya aja Bu ya. Siapa? Nah Bu Neng, semoga kita bisa melakukan percakapan lagi nih di lain waktu Bu. Baik, begitu saja ya Bu Neng. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Ibu Yani. Pak Dede tadi udah melakukan coaching terhadap coachingnya ya? Ya Bu. Oke, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Apa saja yang sudah Pak Dede lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu ya, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengawali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, Pak Dede, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Pak Dede lakukan itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirtanya, dan sudah sesuai juga Pak Dede sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dari coaching juga dan coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di sini pertanyaan yang terakhir yang akan saya tanyakan sebelum saya tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Dede lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami proses Tirta Bu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Pak Dede. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin observasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.